Halo Fitness Mania, kali ini saya minta izin ya sebelumnya ya. Saya biasa bicara tentang kesehatan, kali ini saya akan sedikit bicara tentang kesakitan yang sebenarnya saya tidak punya kapasitasnya. Jadi mohon maaf nanti kalau seandainya saya salah. Tapi alasan kenapa saya bicara soal asam lambung, karena ini adalah yang paling populer selalu ditanyakan pada saya, dan nanti terakhirnya akan menjadi alasan cerdas bagi teman-teman untuk nggak mau diet dan nggak mau olahraga ya, karena saya punya masalah dengan asam lambung ya. Yuk kita bahas dulu. Jadi yang dimaksud dengan asam lambung di sini, kalau kita memakai terminologinya dalam bahasa Inggris, itu dikenal yang namanya GERD atau acid reflux ya. Nah, jadi itu adalah sebuah penyakit ya gitu. Ini sebenarnya dari kepanjangan daripada si GERD itu. Jadi penyakit pencernaan gitu ya. Kalau istilahnya yang terjadi di asam lambung atau empedu ketika dia mengiritasi lapisan dalam saluran makanan kita. Nah, jadi makanya kenapa di sini GERD itu artinya gastroesophagus reflux disease gitu. Nah, esophagus itu kalau teman-teman tahu tuh ini pipanya gitu, pipa makanan kita tuh namanya esophagus di sini. Habis itu baru dia nanti masuk ke perut kita di sini, ya. Nah, jadi sekali lagi, apa yang menjadi kira-kira cirinya daripada penyakit ini? Nah, yaitu adalah ketika asam di perut itu dia naik ke esophagus dari sini, asamnya dia naik ke atas sini. Kenapa ke atas sini naik? Karena di sini, nah ini nih ya, ini namanya LES ya. Ininya dia agak kebuka nih. LES ini adalah semacam otot kecil di ujung antara esophagus dan perut tadi. Nah, singkatannya LES nih teman-teman nggak perlu tahu, tapi intinya ini adalah si lower esophagus, atau kalau di bahasa terminologinya esophageal gitu, sphincter gitu. Jadi yang tadi saya katakan adalah jadi otot kecil di ujung ini nih dia kebuka nih di sini nih. Makanya kenapa dia jadi naik ke atas, napas naik ke atas. Nah, ini di sini jadi sakitnya di sini. Makanya terjadinya kayak panas gitu ya di dada dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi itu disebabkan karena banyak hal ya. Selain daripada itu adalah terjadi yang namanya, nah ini kebalikannya, yang namanya ketika kita tidak cukup terjadi yang namanya tingkat keasaman di badan kita yang rendah. Nah, teman-teman tahu ya, sekali lagi yang saya sering katakan, kalau kita kadang-kadang belajar tentang bagaimana memilih makanan yang sehat, yang paling bagus yang seperti apa dan sebagainya, tapi kita lupa untuk memberikan perhatian kepada bagaimana tubuh bisa mencerna makanan yang sehat itu untuk akhirnya dirubah menjadi jaringan di badan kita. Nah, makanya kenapa di sini menjadi sesuatu yang penting. Nah, ketika terjadi yang namanya hypochlorhydria, itu adalah ketika terjadi ketidakmampuan tubuh untuk menciptakan kecerdasannya, dalam hal ini ketika dia tidak bisa menciptakan yang namanya hydrochloric acid. Is the strongest acid in our body. Yuk, sebelumnya saya akan bahas dulu. Ini teknis ya teman-teman, nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya sama saya ya. Jadi kalau kita memakai satuan unit hitungan itu ada yang namanya pH scale teman-teman. Nah, kalau pH scale di tubuh kita, kalau di ludah kita itu pH-nya tuh netral di 7. Kalau dia naik ke atas 8, 9, 10 itu namanya basa ke atas ya. Nah, kalau di bawah itu namanya turun ke bawah, namanya asam. Nah, asam dan basa ini tolong teman-teman nggak boleh salah paham. Balik lagi, kalau kita berbicara digestion atau bagaimana mencerna makanan, kita berbicara ada dua hal teman-teman. Satu yang disebut namanya acid, yang dua disebut yang namanya enzim. Nah, jadi di dalam tingkat keasaman tertentu, maka dia akan mengaktifasi si enzim tadi untuk mencerna makanannya. Jadi problemnya dari masalah kita di sini gitu. Jadi keseringan orang bilang yang namanya masalah asam lambung itu karena kalau istilahnya terlalu asam, kebalikannya justru kita sebenarnya kekurangan asam gitu ya. Nah, jadi sekali lagi saya akan bahas dulu sekali lagi di sini. Kalau asam yang baik itu ketika tubuh itu memproduksi yang namanya HCl, hydrochloric acid. Ini adalah the strongest acid in our body. Kita bisa menciptakan pH scale-nya itu di antara 1 sampai 3. Ini yang disebut yang namanya normal tingkat keasaman ketika tubuh manusia bisa mencerna makanan. Tubuh manusia itu begitu cerdasnya teman-teman sekalian. Kucing sama anjing ya, dia aja juga nggak jauh-jauh dari kita, itu di sekitaran 1 sampai 2. Kalau manusia 1 sampai 3 harusnya gitu ya. Tapi karena kita banyak hal, nanti saya akan jelaskan alasannya kenapa. Tapi kalau
anjing saking 1 dan 2 itu. Jadi kalau teman-teman tahu, netral itu kan di 7 ya teman-teman ya. Nanti dia turun ke 6, 5, 4, semakin turun 1 terjadi 10 kali tingkat keasaman. Dari 6 terjadi penurunan lagi dari 7, jadi berarti 100 kali tingkat keasaman dari 7. Turun lagi ke 4, turun lagi menjadi 1000 kali. Nah, kalau seandainya ketiga, berarti itu kurang lebih 10.000 kali. Nah, jadi manusia itu sebenarnya punya kemampuan gitu ya, untuk menciptakan tingkat keasaman tuh kurang lebih sekitar 10.000 kali kalau teman-teman tahu. Nah, kalau anjing mungkin bisa sampai 100.000 kali, makanya kenapa dia bisa makan dari, kucing bisa makan dari bawah, dianya nggak sakit perut gitu ya. Nah, jadi fungsi daripada hydrochloric acid ini yang pH-nya di sekitaran 1-3 ini, kalau 3 lah kira-kira ya, itu tujuannya salah satunya adalah untuk mencerna protein dan fats ya. Teman-teman tahu ya, makanya kenapa teman-teman kita yang vegan ya atau vegetarian itu dia nggak membutuhkan kehadiran si HCl ini optimal, karena kalau kita makan makanan misalnya cuma tumbuh-tumbuhannya dan sebagainya, cukup dengan salivary amylase di pH 7 netral, kita udah bisa konsumsikan gitu, udah bisa mencernanya. Tapi begitu kita perlu protein dan fats, kita membutuhkan tingkat keasaman tertentu untuk badan mengaktifasi si enzim. Nah, makanya jadi hydrochloric acid itu harus hadir, harus ada untuk membantu mencerna protein, untuk membunuh kuman. Makanya kenapa saya katakan tadi tubuh manusia itu begitu cerdasnya. Kuman di sini itu patogen, virus, bakteri dan sebagainya lah. Selain itu juga adalah tujuannya adalah memungkinkan tubuh untuk mencerna mineral gitu ya, atau mendigest. Jadi kayak penyerapan mineral itu akan optimal, termasuk juga vitamin B12 juga. Selain itu juga lendir atau kalau bahasa Inggrisnya mucus ya, mucus itu akan proteksi perutnya juga ya, kalau seandainya kita ada di pH 1-3 tadi. Dan satu lagi, nah ini dia, tubuh akan mengirim signal gitu untuk menutup si LES ini, karena LES ini kebuka. Nah, makanya kenapa tadi dia naik ke atas tadi gitu, makanya kenapa terjadi yang namanya acid asam reflux, naik ke atas gitu, asam lambungnya naik gitu. Nah, ini dengan kita punya tingkat keasaman tertentu atau tingkat keasaman normal, maka itu tidak terjadi yang namanya asam lambung naik itu gitu ya. Nah, dan satu lagi tentunya adalah dia kemampuannya adalah kalau HCl-nya kita hadir, kita bisa punya kemampuan untuk mengantar si makanan tadi, si protein tadi untuk didigest ke yang namanya small intestine atau usus kecil tadi. Setelah nanti kita makan setelah kurang lebih 2-4 jam. Makanya kenapa kita butuh waktu untuk mencerna makanan kalau teman-teman tahu, apalagi protein ya. Nah, oke, kita langsung aja kita lihat di sini. Kebalikannya daripada HCl ini adalah yang disebut dengan namanya, kalau teman-teman tahu ini HCA. HCA ini adalah singkatan dari hypochlorhydria. Jadi hypochlorhydria adalah ketika is not enough acid. Gitu. Jadi kalau nggak enough acid artinya berarti pH kita naik di atas nih 4-6 ya. pH-nya turun ke bawah, tingkat keasamannya naik. pH-nya naik ke atas, tingkat keasamannya tuh turun ya. Saya pelan-pelan ya, mudah-mudahan teman-teman tahu. Nah, jadi apa yang terjadi teman-teman ketika yang ada malah si kita berada di dalam kondisi justru malah HCA, bukan berada di kemampuan untuk menghasilkan HCl. Nah, jadi yang terjadi adalah pertama, udah pasti, nah itu tadi, yang namanya otot kecil di ujung antara esofagus dan perut itu jadi malah agak sedikit kebuka itu tadi, gitu ya, jadi nggak nutup gitu. Kedua, pencernaan jadi lebih lambat, gitu ya, slow and incomplete, gitu ya. Jadi dia makanan jadi lebih lama di perutnya. Lalu yang ketiga itu terjadi yang namanya inflamasi, peradangan. Di mana? Peradangannya di si esofagus tadi gitu. Nah, jadi naik dia makannya. Nah, problemnya di esofagus ini, kalau di sini kan ada lendir di sini, ya ada mucus yang bantu. Ini kan nggak ada. Jadi akhirnya makanya kenapa panas ininya gitu. Makanya terjadi yang namanya heartburn, sama naik ke atas dia kan terjadi heartburn, makanya terjadi si GERD tadi. Nah, dari sini kalau terus menerus begitu terus teman-teman sekalian, makanya terjadi nanti yang namanya perubahan sel yang lining di esofagus tadi. Nah, itu nanti akan menghasilkan ya ibaratnya kesakitan lah. Ini beberapa terminologi ada, mulai dari metaplasia, lalu displasia, sampai akhirnya
terjadinya cancer, teman-teman sekalian. Nah, jadi ciri-cirinya apa nih kalau seandainya pH-nya kita tinggi, kita nggak punya kemampuan ini? Ciri-cirinya ya ini tadi. 1, kembung. 2, biasanya kita kadang-kadang, aduh enggak deh, saya nggak makan daging dulu deh, males, nggak mau gitu ya. Jadi badannya tuh cerdas kasih tahu kita biasanya seperti itu. Lalu selain itu terjadi yang namanya leaky gut. Leaky gut tuh kayak usus bocor, bukannya bocornya banyak, tapi maksudnya ususnya itu jadi renggang gitu, sehingga akhirnya bakteri jadi masuk, racun jadi masuk dan sebagainya ya, atau dikenal dengan leaky gut. Selain itu juga kalau cewek itu jadi rambutnya jadi rontok atau jadi tipis, biasanya nih sering terjadi. Lalu kita mengalami yang namanya juga alergi atau food sensitive, itu juga pasti karena hubungannya dengan leaky gut tuh biasanya. Dan yang terakhirnya kalau seandainya kita nggak bisa memproduksi hydrochloric acid, makanya terjadi defisiensi, artinya ketidakmampuan tubuh untuk mencerna, untuk mendigest, apakah tadi mineral, apakah ini, nanti akhirnya pengaruhnya kemana-mana tuh teman-teman ya. Akhirnya bisa terjadi berbagai hal nih kalau teman-teman lihat nih, masalah tiroid lah, masalah lupus lah, lalu terjadinya arthritis lah yang nanti berpengaruh ke kulit, lalu akhirnya mah juga kan teman-teman tahu ya. Lalu terjadi pengeroposan tulang, kenapa? Karena tidak bisa istilahnya mendigest mineral atau penyerapan mineral itu nggak optimal. Lalu juga sama B12 yang nggak optimal, akhirnya bermasalah juga dengan darah ya gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kita lihat di sini penyebabnya tuh apa sih sebenarnya yang membuat kita tidak punya kemampuan untuk memproduksi yang namanya hydrochloric acid tadi gitu, atau ketidakmampuan kita untuk bisa menciptakan tingkat keasaman tertentu. Nah, penyebabnya nomor 1 kalau saat ini yang paling gampang adalah stres ya. Kita mengaktifasi yang namanya sympathetic nervous system stress response. Itu salah satu yang paling besar sebenarnya yang jadi masalah. Tapi selain daripada itu bisa kena faktor genetik, terjadinya misalnya masalah di tiroid kita karena hypo turun ya. Lalu bisa juga karena ternyata ada bakteri tertentu ya. Teman-teman nanti bisa cek, ada salah satu bakteri namanya H. pylori gitu ya, itu nanti hubungannya nanti teman-teman saya jelaskan lagi di bawah. Lalu selain itu juga karena kebanyakan kebalikannya, karena kita pikir kan, oh saya punya masalah asam lambung, jadi merasa seolah-olah asamnya ketinggian. Nah ini pemahamannya gitu, padahal yang ada kan kita kekurangan asam, tapi asam saya ketinggian, makanya saya mengkonsumsikan anti acid. Nah nanti malah jadi problem gitu. Lalu selain itu juga ya mungkin karena memang kembali lagi kan ketika usia kita semakin meningkat, apalagi kalau teman-teman tidak berinvestasi dalam hal perilaku ya. Jadi bukan cuma terjadi yang namanya penuaan secara kronologis, tapi ternyata juga secara biologis dan psikologisnya tambah tua juga. Nah jadi kalau ini tambah tua, wajar gak kalau seandainya akhirnya kita tidak mampu menciptakan kecerdasan di badan kita, sehingga akhirnya kita kekurangan asam tersebut. Jadi instead of kita punya HCl, kita akhirnya stuck di HCA tadi ya, di kondisi HCH tadi. Nah jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Sebenarnya beberapa pendekatan kita bisa lakukan, seperti misalnya konsumsi fermented food gitu ya, kayak misalnya kimchi, lalu tempe, lalu apalagi ya, sauerkraut, lalu apalagi acar ya gitu dan sebagainya. Nah tapi teman-teman bisa juga mengkonsumsikan yang namanya apple cider vinegar. Apple cider vinegar itu adalah cuka apel teman-teman ya. Nah jadi cuka apel itu adalah istilahnya apel yang difermentasi gitu ya. Akhirnya melalui proses tersebut nanti teman-teman cari yang apple cider vinegarnya nanti kalau bisa yang unfiltered, yang organik, ya, yang raw, dan juga with mother itu artinya ada polutannya di situ. Nah nanti teman-teman mau lebih jelas tentang apple cider vinegar, cuka apel, teman-teman boleh cek Dunia Aderai cuka apel gitu, di klik aja, nanti teman-teman akan ada video saya tentang itu udah hampir setahun yang lalu ya Des ya, itu udah lama ya. Nah jadi teman-teman dari sini dengan adanya apple cider vinegar teman-teman kita bisa menurunkan si pH kita ya, dari tadi 7 bisa turun ke sini. Karena si pH-nya apple cider vinegar tuh di kisaran ada yang 2,5, ada yang 3,5 lah, kira-kira di sekitar segitu. Jadi kurang lebih dia bisa menciptakan tingkat keasaman itu antara 5.000 sampai 10.000 kalau teman-teman tahu. 10.000 kali
tingkat keasamannya ya. Nah, jadi apple cider vinegar teman-teman sekalian itu jadi secara alami gitu otomatis kita punya tingkat keasaman yang cukup sehingga kita bisa mengaktifasi si enzim. Kedua, kemampuan kita untuk menutup si otot tadi gitu ya, yang tadi akhirnya si bocor tadi naik ke atas. Lalu ketiga, otomatis kita bisa meningkatkan yang namanya kemampuan kita untuk menyerap ya makanan, terutama mineral, protein, fats dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya teman-teman tadi punya masalah dengan GERD, bisa pakai ini? Jawabannya secara mayoritas tentu aman, nggak ada masalah gitu ya. Cuma ada beberapa kondisi tertentu ya teman-teman mesti hati-hati aja kondisinya. Misalnya, nah ini yang namanya gastritis. Gastritis itu kalau di Indonesia bahasa Indonesianya kan mah. Kalau ulcer itu bahasa Indonesianya itu namanya apa ya? Saya lihat tadi di definisinya itu adalah tukat saluran pencernaan gitu ya. Itu adalah terjadinya ketika asam lambung. Nah, ini jadi definisinya nih. Asam lambung, karena saya nggak paham tentang kesakitannya, tapi saya harus mengutip ini. Asam lambung menggerogoti lapisan dalam saluran pencernaan. Gitu. Jadi terjadi sakit di lapisan si esofagusnya tadi, satu, di lambung atau di usus kecil gitu. Yang disebabkan oleh apa? Nah, tadi karena bakteri si H. pylori tadi. Karena mungkin teman-teman masih konsumsi misalnya painkiller dan sebagainya atau obat antiinflamasi ya, atau mungkin mengkonsumsikan pengencer darah gitu ya, aspirin dan sebagainya. Makanya kenapa terjadi hal ini teman-teman sekalian. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang di sini selalu. Jadi selalu ya teman-teman, kadang-kadang tubuh itu kan makanya kenapa sifatnya non reduksi, yang kedua non linear gitu. Maksudnya tuh artinya kadang-kadang pola perilaku kita itu berpengaruh kemana-mana. Makanya kenapa yuk kita bahas akar atau hulunya. Menjadi murid daripada sebuah antisipasi bukan menjadi murid daripada sebuah reaksi. Kalau reaksi kan ngobat terus ya. Jadi medikasi itu dia menekan gejala tapi tidak menyelesaikan akar permasalahannya, tapi hanya memanage kesakitannya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, yuk kita pola perilaku kita rubah lagi teman-teman sekalian, yaitu minimalisasi stres ya. Saya udah bicara tentang bagaimana menurunkan kortisol dan sebagainya. Itu udah cukup banyak. Lalu apple cider vinegar bisa dalam bentuk kondimen, dimasukin di saus, di sambal kita dan sebagainya. Bisa dalam bentuk minuman ya. Kalau mau dibikin yang nyaman kayak minuman plus misalnya Splenda di sini jangan pakai gula ya. Pakai misalnya kalau harus pengganti gula yang alami, kasih lemon dikit. Akhirnya jadi kayak sirup seolah-olah. Itu juga enak pakai es batu gitu ya. Atau yang normal aja, air hangat aja langsung pakai sendok makan itu ditaruh di situ, dicampur ya. Jangan sendiri-sendiri, nggak boleh, karena kita nggak punya kemampuan untuk mencerna tingkat keasaman yang begitu pH yang begitu rendah tadi gitu, nggak bisa. Makanya kenapa harus dicampur dengan air minimal paling nggak itu sekitar 30 ml atau lebih lah, berarti 1 gelas lah kalau bisa ya, sama 1 sendok dikonsumsikan sebelum makan dan sebelum tidur. Jadi sebelum makan misalnya teman-teman makan 3 kali ya berarti sebelum makan 3 kali kalau seandainya memang punya masalah ini. Tapi kalau misalnya mau 2 kali aja 2 kali silahkan, atau makan yang melibatkan si protein dan fats tadi ya. Kalau makannya cuma buah, makannya sayur, nggak ada kebutuhan. Lalu yang kedua, sebelum tidur, karena itu nanti hubungannya dengan yang namanya fenomena fajar. Itu adalah ketika pas kita bicara yang namanya ritme sirkadian atau hubungan antara tubuh dan alam, itu pas pagi itu biasa selalu kita kebangun kan karena kortisolnya naik. Nah, kortisol naik biasanya gula darahnya ikutan naik gitu ya. Nah, makanya kenapa yang kita konsumsi sebelum tidur gula darahnya nggak melonjak terlalu naik. Kurang lebih itu teman-teman. Semoga bermanfaat informasinya ya. Thank you.